Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil aitqi. Babu fadlil aitqi di sini bab menerangkan keutamaannya membebaskan budak. Qala berfirman Allah Ta'ala falaqtahama, maka dia tidak akan masuk al-aqabata, mengarungi perkara yang sulit atau melakukan perkara yang sulit. Wama dan apakah wama adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah itu perkara yang sulit? Fakku raqabah itu adalah membebaskan budak. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda li kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ataka yang membebaskan raqabatan budak muslimatan yang muslim, ataka maka Allah akan membebaskan Allah bikulli udwin, dengan setiap anggota badan, minhu dari anggota badan budak itu, udwan anggota badan, minhu dari orang yang memerdekakan minan nari dari neraka, hatta farjahu, sehingga Allah akan membebaskan farjinya orang yang membebaskan budak tadi, bi farjihi sebab membebaskan farjinya budak, muttafaqun alaih. Ini fadilah yang budak itu, karena orang itu membebaskan seorang orang dari perbudakan, artinya membedakan seluruh tubuhnya, memerdekakan seluruh tubuhnya, matanya, telinganya, mulutnya, kepalanya, leher, tangan, kaki, seluruh sampai farji telah dibebaskan dari semua perbudakan. Maka gantinya oleh Allah, matanya, telinganya, kepalanya, tangan, kaki, badan dan farjinya pun juga dibebaskan Allah dari api neraka. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Dzarrin, tapi dikatakan ini balah itu adalah al-aqabah, yaitu perkara yang sulit orang itu. Maksudnya berat hati untuk bisa mau melepaskan budaknya itu. Jangan budak yang paling bagus, yang paling banyak pahalanya untuk dimerdekakan adalah yang paling mahal. Wa Nabi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Abu Dzar, qultu aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Qala bersabda baginda Nabi, al-imanu billah, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilillah, dan memperjuangkan agama, jihad di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qala berkata Abu Dzar, qultu aku berkata kepada Nabi, ayyur riqabi afdal, budak yang mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Qala bersabda baginda Nabi, angfasuha, budak yang paling utama untuk dimerdekakan adalah yang paling bernilai inda ahliha, di sisi yang punya, wa angsaruha, dan yang paling banyaknya budak samanan harganya, muttafaqun alaih, yang paling mahal. Jadi ya, namanya balasan dari Allah itu sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya itu memerdekakan seorang dari perbudakan, ya maka balasannya dimerdekakan dari api neraka juga. Kalau amalannya itu membantu orang Islam, maka juga balasannya adalah dibantu oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi semua amalan-amalan kita kepada orang sekitar kita, kepada para pembantu, kepada orang Islam, kepada yang lain, semuanya juga akan dibalas oleh Allah. Kita baik sama orang Islam, maka Allah baik sama kita. Kita cintai orang-orang Islam, saudara-saudara Islam kita, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita ini membenci orang Islam, juga akan dibenci oleh Allah. Kalau kita ini memaki-maki orang Islam, maka sudah tidak dipandang lagi oleh Allah dengan pandangan sayang.
Allah benci kepada kita. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jadi begitu, semakin benci. Kalau kita pengen disayang oleh Allah, sayangilah orang-orang yang disayangi Allah. Sayangilah orang-orang Islam, cintailah orang-orang Islam. Begitu caranya. Kalau kita ini pengen diiman oleh Allah, dijaga oleh Allah, jagalah orang Islam, jagalah agama Islam, perjuangan Islam. Kalau kita menghinakan orang Islam, juga akan dihinakan oleh Allah. Juga seperti itu. Maka jangan sekali-kali orang itu bermacam-macam dengan hamba-hamba Allah. Maka sampai wali-wali Allah itu bukan hanya orang, kepada hewan aja dianggap ini hewannya Allah. Kalau aku menyakiti, aku bisa disakiti Allah. Kalau aku menyayangi, aku akan disayangi Allah. Nah begitu. Hakikatnya kan juga begitu, semuanya hambanya Allah. Makanya sampai orang kafir pun juga begitu, itu hakikatnya juga hamba Allah. Orang-orang kafir pun. Maka ketika Sayyidina Ali itu berperang, kemudian musuhnya sudah kalah, tinggal satu tebasan saja sudah habis, mati. Maka musuh ini malah meludahi Sayyidina Ali. Begitu diludahi, maka Sayyidina Ali enggak jadi membunuhnya. Maka ditanyakan, musuhnya malah bertanya, kenapa kamu enggak jadi membunuhku? Awalnya tadi aku merangi kamu karena Allah. Yang ini aku merangi kamu karena nafsuku, katanya. Pengen tak bunuh tapi karena nafsuku, karena kamu meludahi aku marah sih. Kalau yang awal itu aku karena Allah. Itu begitu. Artinya orang itu dalam peperang aja itu membunuh musuh itu pun kalau nggak diperintah oleh Allah ya nggak boleh gitu. Nggak boleh. Padahal itu orang kafir, tidak sembarangan juga. Kalau nggak diperintah Allah nggak boleh. Bahkan untuk menyembelih korban saja itu, maka hendaknya juga menyembelih dengan baik juga. Pisaunya ditajamkan, ya, tidak boleh disembelih di depan temannya, teman kambingnya maksudnya. Nah, ada seperti itu. Jadi ada adab-adabnya dalam Islam itu. Islam ini agama yang penuh dengan kasih sayang, tapi bukan berarti itu mengharamkan perkara yang dihalalkan. Memang hewan-hewan ini diciptakan oleh Allah untuk dimakan manusia, gitu loh. Untuk dimakan manusia. Bukan berarti kok terus mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah. Seperti sebagian orang itu malah tidak mau makan hewan karena dianggap haram. Sebagian orang Hindu katanya seperti itu. Ya, itu juga enggak benar juga. Ya halal, tapi bukan berarti semua orang suruh makan daging juga enggak. Itu pun kalaupun menyembelih harus dengan adab. Tidak seperti orang Tibet itu, disiksa habis-habisan hewan itu sampai beribu-ribu kerbau dibunuh yang seperti itu. Itu namanya tidak beradab. Tidak punya aturan. Itu padahal itu kerbau-kerbau itu punya Gusti Allah. Punya siapa emangnya? Nah, itu punya Allah. Maka harus dengan adab-adab, dengan cara-cara, dengan sopan santun juga, walaupun itu dengan hewan.